Kalau suaranya di nonaktifkan. Oke, kita mulai ya. Pembahasan kita kali ini adalah tentang peta minda. Oke, kita akan cek di sini saya sudah masukkan materi tentang peta minda. Lihat ya. Halo, terlihat ya? Saya minta di sini satu orang yang boleh mengaktifkan mikrofonnya yaitu perwakilan, saya minta siapa ya? Oh, Nabila deh. Nabila ada? Oke, Nabila. Waalaikumsalam. Nabila yang ini ya bantu saya ya. Kalau misalnya ada yang mikrofonnya aktif, Nabila tolong tegur ya. Oke, di sini hanya Nabila saja yang boleh aktifkan mikrofon. Yang lain tolong dibantu. Coba Nabila nampak nggak di layar Petaminda? Oke, siap. Kita lanjut ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Oke, kita mulai ya. Kita akan bahas kali ini pada pertemuan kali ini tentang peta minda. Peta minda ini sebenarnya kalian sudah sering sih mendapatkannya di mungkin mata pelajaran waktu di sekolah sebelumnya di SMP. Kalian pernah dengar mungkin yang namanya ada peta konsep, ada yang namanya mind mapping. Istilahnya beda-beda ya. Ada peta minda, ada mind mapping, ada peta konsep. Sebenarnya konsepnya seperti ini. Kita bisa lihat di contoh gambar berikut ini. Eh, Contoh di sini alat transportasi. Nah, kalau misalnya kebayang nggak kita disuruh misalnya ya, kita disuruh untuk menyebut seluruh, kita misalnya disuruh menyebutkan seluruh nama-nama alat transportasi. Ini kita kesulitan ya untuk menyebutkan seluruh alat-alat transportasi. Tapi dengan Petaminda, kita akan dengan mudah menyebutkannya. Misalnya kita akan buat di sini alat transportasi. Ya, tolong diaktifkan mikrofonnya. Suara saya dengar, Nabila? Suara saya nggak dengar ya? Tapi Nabila bisa dengar ya? Kok bisa jawab dirimu? Namanya siapa? Oke, kalau misalnya nggak ada suara nanti kita lihat di LMS. Rekamannya nanti saya taruh di LMS ya. Jadi mohon perhatikan saja. Kita lanjut ya. Nah, misalnya tadi ini alat transportasi. Nah, kata kuncinya adalah alat transportasi. Kemudian alat transportasi kan kita bagi menjadi tiga misalnya. Ada alat transportasi darat, laut atau air, kemudian udara. Kemudian transportasi darat, misalnya kita bagi lagi. Misalnya ada yang pakai mesin, ada yang tidak pakai mesin. Misalnya kalau yang pakai mesin apa? Sepeda motor, mobil, bus. Kemudian yang tidak pakai mesin misalnya apa? Beca, sepeda, kemudian dokar, bendi, sado, ya. Kemudian yang air misalnya ada yang di permukaan air seperti kapal, ketek, perahu, ya.
Kemudian di dalam air seperti kapal selam, kemudian dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang di udara ada yang pakai baling-baling, ya, terbangnya pakai jet, misalnya pesawat, misalnya helikopter, kemudian ada para layang, ada parasut, terbang terjun payung gitu ya. Nah, kita bisa menjabarkannya kalau kita membuat dengan peta minda. Jadi salah satu tujuan kita mempelajari peta minda ini adalah kita bisa me, memvisualisasikan proses berpikir kita, memvisualisasikan ini tanpa hambatan. Nah, ada dua, kita akan bahas mulai dari prinsip dasar. Sebelum prinsip dasar, peta minda ini pertama kali ini dikenalkan oleh namanya Tony Buzan pada tahun 1974. 1974 ya. Kemudian eh, nah, ini contoh penerapan dari peta minda. Misalnya yang pertama kita misalnya dalam bidang penulisan. Dalam bidang penulisan ini misalnya kita mau menulis tentang apa misalnya? Misalnya kita menulis tentang karya ilmiah, maka kita akan siapkan dulu kerangka objek yang kita lakukan. Misalnya pertama ada bab satu, ada bab 2, ada bab 3. Nah, di bab satu itu ada latar belakang, ada latar belakang, ada tujuan, ada manfaat. Oke. Ada latar belakang, ada tujuan. Kemudian di bab 2 misalnya ada landasan teori, kemudian ada definisi-definisi, kemudian ada di bab 3 metodologi. Nah, itu sebenarnya bagian dari peta minda, ya. Nah, kemudian di bidang kedua misalnya manajemen proyek. Nah, manajemen proyek misalnya kita mau melaksanakan suatu proyek tertentu, maka kita akan bahas. Misalnya kita butuh dana berapa. Dana berapa misalnya? Dana ini kegiatannya apa? Misalnya kita mau proyeknya misalnya membangun pabrik misalnya. Membangun pabrik maka kita butuh lahan. Nah, lahan ini berapa luasnya? Nah, ini bisa kita jabarkan dengan peta minda. Jadi peta minda ini sebenarnya tools atau alat yang membantu kita untuk memudahkan ide-ide kita itu keluar dengan mudah. Oke, kemudian yang keempat nih misalnya mengefektifkan rapat. Tentunya kalau misalnya efektif, kalau kita misalnya berbicara langsung seperti ini, kalian akan susah mengingat setiap kata-kata saya kan yang saya ucapkan kecuali kalau direkam ya. Nah, tapi dengan menggunakan peta minda ya, kalian hanya akan fokus kepada poin-poin apa yang saya ucapkan. Nah, poin-poin ini nanti bisa diterapkan di contoh peta minda tadi. Misalnya alat transportasi. Misalnya sekarang simulasi digital. Simulasi digital ada berapa kompetensi dasar? Ada 14. Yang pertama logika dan algoritma komputer. Kemudian yang kedua ada peta minda. Yang ketiga lain lagi sebagainya. Kemudian dari setiap kompetensi dasar ada materi. Misalnya materi satu apa, materi dua apa, materi tiga apa. Ya, misalnya di algoritma dan kompetensi dasar ada materi satu, kemudian ada tugas satu, ya. Nah, seperti itu contoh dari penerapan peta minda. Nah, untuk pembuatannya sendiri kita bisa dibantu oleh eh, aplikasi atau perangkat lunak dari pembuatan peta minda. Ada dua jenis aplikasi, yang free dan proprietary. Kalau yang free itu atau dikenal dengan open source itu kita bisa menggunakannya secara bebas dengan tujuan mau komersil maupun tanpa komersil. Kalau sifatnya free dan open source itu bebas, kita bisa gunakan. Tapi kalau misalnya aplikasinya berupa proprietary itu biasanya berbayar. Ini contohnya yang free. Kita bisa pakai free plane, kita bisa pakai view your mind ya, kemudian ada free mind,
yang jadi nanti Freemind nanti aplikasinya seperti ini. Kita bisa membuat peta minda. Jadi dari sini ada cabangnya ke sini, ada cabangnya ke sini, kemudian dari cabang ini dia lahir lagi anak cabang seperti ini ya. Ini bisa kita buat. Aplikasi ini banyak sekali sebenarnya ya. Ada mind map, kemudian ada Kipa, ada Xmind, semuanya bisa kita gunakan. Nah, di antara ada yang software yang proprietary, yang software yang berbayar, di antaranya adalah 3D Topiscape, ya, Windows Mind Map, Windows Mind Map. Kemudian ada Microsoft Visio, ini yang bawaan Microsoft yang populer sekali ini Microsoft Visio. Kemudian Mind Manager, kemudian Mindomo. Mindomo ini yang berbayar, yang bisa dipakai di Android juga. Kemudian macam-macam ya, Visualmind dan Xmind. Ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat peta minda. Nah, kemudian materi tambahan dari saya, sebentar saya buka dulu. Kemudian sorry, ini bukan akun saya ya. Saya kembali ke akun saya dulu. Bisa masuk nggak di sini? Oke, bisa. Kemudian misalnya saya akan buka buku simulasi digital. Simulasi digital 1 kalau nggak salah. Nah, ini kita akan cari peta minda di sini. Ada halaman 24 26. Ini kok nggak tampil ya? Atau saya cari di komputer saya aja. Maksudnya bermasalah ya. Atau saya kasih contoh dulu ya. Saya kasih contoh kecil. Misalnya kalian kan di SMK 6 kita punya 2 jurusan. Yang pertama jurusan multimedia, yang kedua jurusan perhotelan. Kemudian ada kelas 1 atau kelas 10, kemudian ada kelas 11, kemudian kelas 12. Nah, kemudian dari kelas 10 itu ada perangkatnya. Misalnya ada ketua kelas, ada sekretaris, ada bendahara, dan ada seksi-seksi yang lainnya. Ya kan? Bisa ada seksi kebersihan, seksi keamanan, dan segala macam. Kemudian di setiap kelas juga ada kelompok. Kelompok yang kita bahas kemarin ya, waktu pemrograman dan waktu pertemuan kemarin. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, pertanyaannya dari yang kita sebutkan tadi, bisakah kalian membuatnya dalam bentuk peta minda? Tentu sangat bisa ya. Kita akan coba membuat peta minda dengan cara kita coba mana dari software yang free. Kita coba pakai yang mudah saja, misalnya
Remind. Saya buka software Remind. Ya, koneksi kita kayaknya agak-agak bermasalah ya. Halo. Nggak kedengeran ya? Oke. Iya, kayaknya sinyal saya hilang nih. Layarnya nggak tampil. Nggak putus-putus gitu. Oke, karena putus-putus gini aja. Coba saya kasih tugas ya. Saya kasih tugas, simple aja tugasnya. Tugasnya hanya saya berikan di pertemuan ini. Jadi kalau misalnya nggak tahu, maka saya anggap tidak hadir. Ya, saya tidak akan berikan di LMS. Di LMS hanya ada rekaman. Jadi kalau misalnya kalian tonton rekamannya sampai habis, oh, dengar. Patah-patah ya. Sebentar. Kalau patah-patah, kalau patah-patah saya akhiri dulu. Masih patah-patah? Sudah? Sudah aman? Halo, tes? Masih patah-patah? Udah ya? Oke. Oke. Nah, saya hanya akan berikan tugas hanya melalui Webex ini ya. Jadi yang tidak menyaksikan Webex saya anggap tidak bisa menyelesaikan tugas karena tugasnya nggak tahu kan. Oke, yang pertama adalah buatlah Metaminda. Ini saya, ini saya lihatkan di layar ya, kelihatan ya. Buatlah Metaminda dari SMK F6. Misal ya. Nanti tugasnya ini. Tugasnya ini. Saya contohkan misalnya pakai simple saja, misalnya pakai Microsoft Word. Ada yang bisa pakai Microsoft Word? Microsoft Word, mana Microsoft Word? Nah, misalnya SMK 6. Saya membuat gambar SMK 6. Ini pakai Word ya. Misalnya saya tambahkan teks SMK M6 Kota Jambi. Kemudian saya buat lagi SMK 6 Kota Jambi. Ini punya dua jurusan, yaitu multimedia dan perhotelan. Ya, jadi ada dua jurusan, multimedia dan perhotelan. Ini contoh ya. Nanti kalian akan buat ini juga. Kemudian dari jurusan multimedia ini ada, sorry, kita klik dua ya. Ada kelas 10 misalnya. Kelas 10. Kemudian ada kelas 11. Kemudian ada kelas 12. Ya, ini kita contoh menjabarkan. Kemudian tinggal dikasih panah nanti ya. Kemudian di kelas 11 ini nanti ada masing-masingnya nanti ada ketua kelas. Ketua kelas, kemudian ada sekretaris. Oh ya, kalau misalnya ada wakil silakan ditambahkan wakil, wakil, kemudian bendahara.
Waalaikumsalam. Salam, silakan masuk. Kemudian apalagi kira-kira ada seksi-seksi ya, ada seksi keamanan, seksi kebersihan misalnya. Silakan masuk. Masuk silakan. Masuk, masuk. Orang tua siswa itu mungkin. Bukain pintu. Seksi keamanan, seksi kebersihan. Oke, nah misal seperti ini ya. Jadi misal kita akan tarik garis. Misalnya dari sini jurusannya ada dua, satu ke sini, kemudian satu ke sini. Ya, kemudian dari multimedia aja misalnya ada lari ke sini, kemudian ya lari ke sini, kemudian lari ke sini. Nanti tinggal disambung yang perhotelan ya. Ini nanti dibikin kecil aja, dibikin kecil-kecil aja. Kemudian dari kelas 10 misalnya ada ketua kelas, ada wakil ketua kelas, dibikin kayak struktur organisasi kelas, bisa ya? Ya. Nah, seperti itu sebenarnya termasuk peta peta minda. Ini misalnya ke sini. Ini masih berantakan ya, kalian nanti rapikan saja. Ini contoh saja. Kemudian di dalam sini nanti kalian buat nama, namanya siapa? Misalnya namanya Ardi. Misalnya wakilnya namanya Junaidi. Misal. Kemudian sekretarisnya siapa? Oke, bisa dipahami ya? Nah, dan membuat ini nggak mesti pakai aplikasi. Membuat ini bisa pakai Microsoft Word, bisa pakai aplikasi yang bisa kalian buat. Yang penting jangan pakai tulis tangan. Bisa dipahami? Oke. Saya akan masukkan tugasnya ini ke LMS. Jadi kalau yang tidak mengikuti ini ya otomatis tidak akan bisa bikin tugas. Ya. Saya akan masukkan di sini tugas petamindanya adalah membuat peta minda SMK N. Ya. Kapan dikumpul paling lambat? Dikumpul paling lambat itu tanggal berapa? Tanggal berapa? Minggu depan ya. Tanggal 13 ya paling lambat ya. Hari Minggu. Nah, tugasnya kenapa? Hari Senin kita koreksi. Jadi biar bisa tampilkan. Jadi hari Minggu paling lambat ngumpulnya. Jadi tugasnya adalah buatlah peta minda tentang SMKN 6 Kota Jambi yang berisi titik dua jurusan, kelas, dan perangkat, dan terakhir itu perangkat kelas. Dalam kurung perangkat kelasnya diisi oleh nama pejabatnya. Nama pejabatnya ya. Oke, nama pejabatnya. Misalnya ketua kelasnya siapa. Dan apakah misalnya kan saya kelas 10 multimedia, Pak. Kalau yang perhotelan kan saya nggak tahu, Pak, ketua kelasnya siapa. Yang diisi pejabatnya hanya di kelas kalian. Saya kasih mudah. Jadi yang diisi di sini ya hanya di kelas yang bersangkutan. Paham ya? Jadi paham ya? Jadi perangkat kelas yang diisi nama-namanya hanya di kelas kalian. Misalnya di sini adalah 10 multimedia 1 misalnya. Maka
perangkat kelasnya 10 multimedia 1. Oke, paling lambat Minggu tanggal 13 September 2020. Oke, saya sudah simpan, maka tugasnya bisa diakses di LMS. Oke. Nah, bagi yang menyelesaikan tugas di LMS, maka saya anggap dia mengikuti pertemuan kita kali ini. Jadi yang tidak mengerjakan tugas, maka saya tidak akan anggap dia hadir di pertemuan kali ini. Kalau dia ketinggalan pertemuan kali ini, bagaimana? Dia bisa lihat rekamannya di materi yang kedua di Betaminda. Oke, saya cukupkan di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi ada yang mau ditanyakan. Yang mau ditanya, kalau mau bertanya silakan tekan tombol raise hand ya.